Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Livia. Saya mahasiswi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran terpadu untuk memenuhi ujian tengah semester. Pembelajaran terpadu adalah konsep yang merujuk pada pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa, sehingga siswa akan mengalami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman secara langsung dan dapat menghubungkannya dengan konsep lainnya yang sudah mereka pahami. Nah, pembelajaran terpadu ini melibatkan beberapa mata pelajaran yang memberikan pengalaman dan kebermaknaan kepada siswa, sehingga siswa memiliki pengalaman dan dapat dihubungkan dengan konsep lain yang mereka sudah pelajari di kehidupan selanjutnya. Ya, selanjutnya ada model-model pembelajaran terpadu yang ditinjau dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematisnya. Menurut seorang ahli yang bernama Robin Vergarty pada tahun 1991, terdapat 10 cara model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Ke-10 cara model tersebut adalah: yang pertama ada model tersarang, yang kedua ada model fragmen, yang ketiga ada model terurut, yang keempat ada model terbagi, yang kelima ada model pasang benang, yang keenam ada model terbenam, yang ketujuh ada model connected, yang kedelapan ada model jaringan, yang kesembilan ada model jaring laba-laba, yang ke-10 ada model keterpaduan. Nah, berikutnya adalah aspek perkembangan anak usia dini. Nah, ada 6 aspek perkembangan yang harus distimulasi, ditingkatkan, dan dikembangkan pada anak usia dini. Yang pertama, perkembangan nilai agama dan moral. Yang kedua, perkembangan fisik motorik. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Yang keempat, perkembangan sosial emosional. Yang kelima, perkembangan bahasa. Dan yang keenam, perkembangan seni. Nah, pada slide ini ada profil sekolah yang saya akan analisis pada video kali ini, yaitu di KB TK Bakti Mulia 400. Tempat tersebut adalah tempat di mana saya dan teman-teman saya magang. Selanjutnya ada analisis capaian perkembangan. Yang pertama, aspek perkembangan nilai agama dan moral. Perkembangan anak pada aspek tersebut sudah terlihat pada peserta didik di TK KB Bakti Mulia 400. Kemudian untuk mengembangkan dan menstimulasi aspek perkembangan tersebut, KB TK Bakti Mulia 400 menerapkan dan menstimulasi anak, yaitu dengan cara adanya penerapan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian untuk mengembangkan nilai agamanya, di TK tersebut ada sentra agama dengan kegiatan menghafal, yaitu menghafal surat pendek dan hadis. Kemudian ada membaca, yaitu membaca Iqra. Kemudian TK tersebut memiliki kegiatan rutin seperti sholat duha berjamaah, dan juga TK tersebut merayakan hari besar Islam seperti Tahun Baru Islam dan berkurban. Kemudian kegiatan ini diterapkan pada peserta didik berusia 3-4 tahun, yaitu pada kelas A, dan juga di kelas B usia 5-6 tahun. Dan kegiatan ini sudah mengacu pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA. Ya, selanjutnya yaitu ada aspek perkembangan fisik motorik. Nah, perkembangan anak pada aspek tersebut sudah terlihat pada peserta didik di KBTK Bakti Mulia. Di sana terlihat anak-anaknya sehat dan berkembang sangat baik. Untuk mengembangkan dan meningkatkan aspek fisik motorik, adanya kegiatan berolahraga seperti senam. Kemudian sekolah memberikan sarana prasarana untuk mengembangkan aspek perkembangan fisik motorik, yaitu adanya permainan outdoor dan adanya kolam renang untuk mengembangkan motorik kasar anak. Nah, berenang ini dimasukkan ke dalam kegiatan rutin pada setiap minggunya. Kemudian
adanya 5 sentra pembelajaran yang merupakan suatu wadah atau sarana prasarana anak belajar untuk mengembangkan fisik motoriknya seperti meronce, menggunting, bermain play-doh, menggambar, dan lain-lainnya. Nah, TK tersebut memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang dimana juga mengembangkan aspek perkembangan fisik motoriknya, yaitu seperti eskul futsal. Dan selanjutnya ada aspek perkembangan kognitif. Ya, perkembangan kognitif itu sendiri pada peserta didik di KBTK Bakti Mulia 400 dapat dikatakan berkembang sangat baik, yaitu dengan adanya pembelajaran yang dilakukan di 5 sentra dan pembelajaran di perpustakaan serta di lab komputer. Kemudian sentra persiapan merupakan salah satu sentra yang mengembangkan aspek kognitif anak. Nah, pembelajaran di sentra tersebut seperti mengenal angka, mengenal huruf, dan juga bacaan. Kemudian di sentra tersebut mempersiapkan peserta didik agar memiliki bekal dan kesiapan untuk ke jenjang sekolah berikutnya. Nah, di TK tersebut juga memiliki sarana prasarana seperti pembelajaran komputer yang ada di lab komputer. Nah, pembelajaran ini berupa seperti memasangkan gambar, mengetahui fungsi, mengenal bentuk dan suara dan lain-lainnya. Kemudian adapun TK tersebut juga memiliki jadwal perpustakaan, ya, di mana perpustakaan ini berkegiatan seperti berdiskusi, membaca buku yang meningkatkan perkembangan kognitif anak. Ya, di slide selanjutnya yaitu aspek perkembangan sosial emosional. Nah, melihat peserta didik yang ada di TK tersebut, menurut saya anak-anaknya terstimulasi dan berkembang sangat baik. Hal tersebut bisa terjadi karena stimulasi dan kegiatan pembiasaan yang dilakukan dan diterapkan sekolah berjalan dengan baik, yaitu seperti izin ketika mau ke toilet, mengantri bercuci tangan, menyikat gigi, dan tertib dalam melakukan pembelajaran serta sentra, kemudian merapikan mainan, merapikan barang pribadi, dan merapikan barang yang telah digunakan. Nah, bersosialisasi serta bekerja sama pada kegiatan pembelajaran juga terlihat sangat kondusif pada anak-anak tersebut. Slide selanjutnya yaitu aspek perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa di TK Bakti Mulia 400 berkembang sangat baik pada peserta didiknya. Ini karena pembiasaan guru dan tenaga pendidik lainnya mengajarkan dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, untuk menstimulasi perkembangan tersebut biasanya itu dengan adanya kegiatan bernyanyi, berdiskusi atau tanya jawab dalam pembelajaran dan bercerita. Kemudian di sentra bermain peran, anak juga dilatih dalam berbahasa dan berbicara, yaitu dengan memerankan peran yang dimainkannya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu aspek perkembangan seni. Nah, perkembangan seni pada peserta didik di TK Bakti Mulia 400 sudah berkembang sangat baik sesuai STPPA. Nah, dengan adanya sentra, terutama sentra seni, anak dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam aspek perkembangan seni. Nah, adapun kegiatan yang dilakukan pada sentra seni tersebut yaitu kegiatan menggambar, meronce, menempel, melukis, dan berkreasi lainnya. Kemudian di sentra tersebut untuk mengapresiasi hasil karya anak, guru memajang karya tersebut pada sebuah papan panjang dan besar yang ada di kelas. Kemudian ada kegiatan terjadwal untuk mengembangkan aspek perkembangan seni anak, yaitu seperti kegiatan bernyanyi dan juga dance. Kegiatan ini dapat mengembangkan aspek perkembangan seni pada anak dan juga meningkatkan minat atau bakat yang ada pada anak tersebut. Kemudian di sekolah ini
Juga ada ekstrakurikuler yang mengembangkan aspek perkembangan seni tersebut, yaitu adanya drum band dengan dapat mengembangkan aspek bermusik pada anak. Nah, berikut adalah analisis perkembangan akademis. Nah, perkembangan akademis di KBTK Bakti Mulia 400 yaitu ada 1. Kemampuan matematika permulaan. Pengenalan dan pembelajaran matematika pada TK tersebut mengenalkan konsep-konsep sederhana tentang matematika, yaitu seperti mengenal konsep lambang bilangan, pola, ukuran, aljabar, geometri, kemudian pengukuran dan pengelompokan. Nah, untuk meningkatkan kemampuan matematika dasar tersebut, TK tersebut menerapkan pertama materi yang diajarkan di sentra balok yaitu ukuran dan juga bentuk geometri. Kemudian media yang digunakan itu sendiri adalah balok. Nah, untuk metode yang digunakan di sentra tersebut biasanya menggunakan tanya jawab dan bermain, kemudian bernyanyi dan juga demokrasi. Adapun sumber belajar itu sendiri terdapat dari guru, teman, dan juga alat permainan edukasi serta media yang digunakan. Nah, yang kedua ada kemampuan membaca permulaan. Kemampuan membaca permulaan ini sebagai suatu proses untuk memahami makna satu tulisan. Nah, sekolah tersebut sudah menstimulasi peserta didik untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan, yaitu dengan misalkan tema diriku, materi yang akan digunakan itu materi yang akan disampaikan tentang fungsi panca indera. Kemudian media yang digunakan itu seperti adanya flashcard dan juga menyusun kata. Nah, metode yang digunakan biasanya yaitu diskusi, tanya jawab, bermain, bernyanyi, dan juga demokrasi. Nah, sumber belajar yang didapat anak yaitu bisa dari buku, kemudian guru, teman, lingkungan sekitar, dan juga keluarga. Nah, selanjutnya ada kemampuan menulis permulaan. Nah, kemampuan menulis permulaan yang dilakukan pada TK tersebut, misalkan ada materi yang akan disampaikan yaitu tentang fungsi panca indera. Nah, media yang digunakan yaitu buku gambar, cat, yaitu untuk fingerpainting menggunakan alat indera yaitu kulit. Kemudian ada metode yang digunakan yaitu diskusi, tanya jawab, bermain, serta bernyanyi dan demokrasi. Kemudian sumber belajar yang didapat yaitu bisa dari guru, teman, keluarga, lingkungan, serta buku. Nah, adapun gaya belajar yang dilakukan pada TK tersebut yaitu ada audio, kemudian visual, ada audiovisual, dan juga kinestetik. Ya, selanjutnya yaitu ada analisis model pembelajaran terpadu. Nah, menurut saya model pembelajaran terpadu yang digunakan pada KBTK Bakti Mulia 400 ini yaitu model pembelajaran Webet atau jaring laba-laba. Nah, karena Webet ini melalui pendekatan yang dilakukan secara tematik seperti yang ada di KBTK Bakti Mulia 400, yaitu kemudian mata pembelajaran menggunakan tema untuk menyelidiki kesesuaian konsep, topik, dan ide-ide. Nah, karakteristik pendekatan tema ini untuk mengembangkan kurikulum dimulai dengan satu tema, misalnya transportasi, kendaraan, dan juga lain-lainnya. Nah, terlihat pada KBTK Bakti Mulia 400 yaitu dengan adanya rancangan pembelajaran yang berisikan tema dan materi-materi yang terpaut memiliki kesesuaian konsep, yaitu seperti Prota, Prosem, RPPM, dan juga RPPH. Ya, model Webet ini lebih menekankan kepada keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran secara aktif. Nah, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Kemudian, melalui pengalaman langsung, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka mempelajari dan menghubungkan dengan konsep lain
yang telah mereka pahami. Nah, ini masuk ke dalam kriteria model pembelajaran Webet. Jadi, di KBTK Bakti Mulia 400 terlihat siswa sangat aktif ketika pembelajaran berlangsung, yaitu ketika berdiskusi dan juga berkegiatan. Lanjut, ada kelebihan dan kekurangan dari model yang digunakan di KBTK Bakti Mulia 400, yaitu model Webet atau jaring laba-laba. Nah, kelebihan yang pertama adanya faktor motivasi yang dihasilkan dari tema yang diminati. Yang kedua, ada model Webet ini atau jaring laba-laba ini lebih relatif mudah dilakukan guru yang belum berpengalaman. Nah, karena adanya RPPH sebagai panduan guru tersebut pada proses pembelajaran selama 1 hari. Kemudian yang ketiga, ada model memudahkan perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke semua bidang isi pelajaran. Nah, karena tema tersebut sudah ditentukan dan didiskusikan oleh para guru untuk pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian yang keempat, ada memberi kemudahan bagi siswa dalam melihat kegiatan-kegiatan yang saling terikat. Yang kelima, siswa dapat dengan mudah melihat bagaimana kegiatan yang berada dan ide yang berbeda dapat saling berhubungan. Selanjutnya ada kelemahan dari model Webet itu sendiri, yaitu pertama, langkah yang sulit dalam pembelajaran terpadu model Webet adalah menyeleksi tema. Kemudian adanya kecenderungan dalam merumuskan suatu tema yang dangkal, sehingga hal ini hanya berguna secara artifisial dalam perencanaan kurikulum, sehingga kurang bermanfaat bagi siswa. Yang ketiga, dalam pembelajaran, guru lebih fokus pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Nah, yang keempat, memerlukan keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi pembelajaran. Ya, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.